Halo semuanya, kembali dengan Putu Reza. Oke, jadi langsung aja nih, saya pengen ngomongin satu tablet yang baru banget dirilis sama Samsung di Indonesia. Tapi rilisnya itu kayak diem-diem gitu, nggak ada acara launching yang gede, nggak ada berita yang gimana-gimana. Tiba-tiba nongol dan bisa dibeli. Yes, ini dia Tab S6 Lite edisi 2022. Harganya, kalau kita cek retail resmi via website Samsung, itu ada di 6299. Tapi kalau kita lihat di marketplace, cukup banyak juga yang jual jauh lebih murah dari itu. Kayak di sini saya dapetin di salah satu official store Tokopedia dengan harga sekitar 6 juta yang nantinya bisa redeem Samsung Galaxy Buds Live. By the way, buat kalian yang pengen beli gadget atau barang elektronik, bisa banget cek serbu official store Tokopedia yang akan ngasih diskon kalau belanja barang ori di tengah bulan. Ada flash sale sampai 90% cashback dari brand populer dan gratis ongkir sampai dengan 100% setiap tanggal 13 sampai 24. Lebih lengkapnya langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, kita balik ke perangkatnya. Dari namanya aja udah bisa ketahuan kalau ini sebenarnya tuh kayak produk daur ulang. Tab S6 yang generasi pertama sendiri itu rilisnya kan tahun 2020 yang lalu, jadi sekarang umurnya udah 2 tahun. Ini adalah versi yang baru, kotaknya seperti ini. Dan kalau dilihat sebenarnya kotaknya ini sama persis banget. Dan menurut saya ini adalah poin yang nggak seharusnya terjadi. Bener-bener ini tuh sama persis, bahkan nggak ada tulisan 2022 sama sekali di sini. Kalau buat perbandingan, ini adalah kotak yang versi 2020, yang ini 2022. Bener-bener sama persis, nggak ada bedanya sama sekali antara kedua boxnya ini. Nggak ada keterangan mana yang 2022, yang mana menurut saya ini bisa cukup rawan kalau misalnya buat mereka yang belinya nggak hati-hati, mungkin asal murah aja, nggak ngecek sana sini. Ya apalagi kalau ketemunya sama apes-apesnya ketemu seller nakal, bisa banget loh dikasih barang yang lama karena nggak ada petunjuk yang bener-bener jelas mana yang 2022, mana yang versi 2020. Palingan kalau kita lihat di kotaknya, satu-satunya yang bisa jadi petunjuk itu adalah nomor di bagian bawah. Yang mana kalau yang versi 2020 itu SMP615, ini 2020, sedangkan yang baru itu adalah P619. Satu indikator lainnya juga bisa kita lihat dari storage-nya, karena yang versi baru itu hanya 128, sedangkan yang versi lama itu ada 64 GB, ya ada juga sih 128, tapi mereka punya versi 64. Oke, sekarang langsung aja kita buka kotaknya, ini saya pinggirin dulu. Ini dia Tab S6 Lite-nya. Dari boxnya bisa kelihatan ini yang warna biru ya. Langsung aja kita buka. Ya dari belakang seperti biasa, dan kita dapat kartu perdana ya. Karena ini kan tabnya bisa pakai SIM card, ada slot SIM cardnya, jadi kita dapat kartu perdana. Oke. Ya, ini dia tabnya, masih dibungkus. Coba kita buka. Nah, ini dia tabnya, saya pilih yang warna biru, jadi supaya nggak samaan dengan yang lama. Jadi ntar biar nggak ketuker pas nge-review, biar lebih gampang. Ini yang warna biru. Bentuknya ya kurang lebih masih sama persis kayak gini, tapi ya ini warna birunya ya cakep, saya suka sebenarnya ngeliatnya. Oke, wait, sebentar. Bentar. Kenapa tablet ini udah dalam kondisi nyala ya? Oke, tabnya udah nyala pas saya buka. Ini saya belum pencet tombol power sama sekali. Tabnya udah nyala, oke. Kita kesampingkan dulu sebentar. Tabnya udah nyala pas saya buka. Next, ini ada chargernya, bisa kita lihat nih chargernya, walaupun bukan yang paling bagus dari Samsung, tapi kita dapat charger jadi nggak harus beli terpisah. Ini adalah charger dengan output maksimalnya, ini pokoknya bukan adaptive fast charging ya ini, bukan adaptive fast charging, jadi bukan 15 watt. Ini ada kabel USB-C,
Ini ada SIM card ejector sama buku manual dalam sini, dan tentu saja tidak ketinggalan ada, ini dia, ada S Pen-nya. Jadi stylusnya tidak perlu beli terpisah, langsung ada dapat di dalam kotaknya. Oh ya, selama masa promo tadi saya juga lihat kan ini sampai tanggal 31 Juli kita tuh bisa sebenarnya untuk ngeridim Galaxy Buds Live. Tapi entah kenapa kayaknya nggak semua dapat. Jadi saya kebetulan bertukar cerita nih sama teman saya Trending Tech. Kamu beli barang yang sama tapi di 2 toko berbeda, dan saya pilih di toko yang harganya sedikit lebih mahal, yaitu 6 juta tadi. Punya teman saya ini, dia nggak bisa redeem via Samsung Galaxy Gift ya. Jadi pas nge-redeem dia nggak bisa. Karena itu kalau misalnya pengen dapat atau mastiin ini bisa redeem atau enggak, jalur yang paling aman tentu kita tetap beli di toko Samsung. Atau kalau mau toko lain ya tanya dulu ke penjualnya apakah kita bisa redeem atau enggak. Nah, di sini saya bakal coba nge-redeem ya untuk ngetes atau bisa atau enggaknya. Saya udah login ke Galaxy Gift dan bisa lihat di halaman awal sini kalau bisa redeem ada tabnya nih. Kita free Samsung Galaxy Buds Meet Your Joy ya tulisannya, dan di sini nih ada produk-produknya segala macem. Kayaknya saya masih bisa, coba saya tap ambil. Mohon tunggu apakah saya bisa atau enggak. Oke, ini ada captcha-nya ini apa ya? Oke. Permintaan Anda dalam antrian. Jadi harusnya kalau ada notif seperti ini harusnya dapat. Coba mana tadi? Kotak pesan. Lihat kupon. Oke. Sepertinya bisa, tapi harus masukin SIM cardnya, nggak ada SIM cardnya, jadi ya saya belum bisa coba sebentar deh, saya masukin SIM card dulu deh. Ini sekarang posisinya udah masuk SIM card, kita lihat lagi, ini Galaxy Buds Live, promonya udah kita ambil tadi, kita coba ambil lagi bisa nggak? Ambil 2 kali, siapa tuh dapat ya kan? Dalam antrian akan dikonfirmasi, kita coba lihat, ke kotak masuk, yang pertama gagal, yang kedua berhasil, kita lihat kuponnya. Nah, ini berakhir dalam ini, coba kita tunjukkan kode. Dan ya, bisa jadi ini saya screenshot dulu. Berlakunya 25 hari. Jadi di sini saya bisa nge-redeem Galaxy Buds Live ya. Kalau yang tadi nggak bisa, yang ini bisa. Jadi itu dia, seperti yang saya udah bilang sebelumnya. Kalau beli online bukan di toko Samsung, ditanyain dulu ke penjualnya apakah kita bisa redeem Galaxy Buds Live-nya atau enggak. Jadi jangan sampai kita udah ngarep pengen redeem, pas dicoba ternyata nggak bisa. Itu nggak enak banget. Sekarang kembali kita ngebahas ke tabletnya. Apa aja sih sebenarnya yang baru dari barang ini? Sebenarnya yang naik itu speknya doang, dan itu juga sedikit. Chipsetnya sekarang dia pakai Snapdragon 720G dengan kapasitas penyimpanan 128GB aja. Nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Kalau versi sebelumnya kan ada 64, nah yang ini nggak ada. Habis itu untuk software, ini dari kotak udah Android 12 dengan One UI 4.1. Ini menurut saya bagus sih, karena artinya update yang diterima itu juga minimal masih sampai 2 tahun ke depan ya kalau kita ngejadiin versi sebelumnya sebagai acuan. TP6 Lite yang versi 2020 ini sekarang juga udah update ke Android 12 dan One UI 4.1. Jadi kalau trennya sama, artinya yang baru ini bisa akan dapat update sampai Android 14 lah minimalnya. Selebihnya udah sih, untuk sementara nggak ada perbedaan berarti dari tablet ini antara versi yang baru sama yang lama. Bentuk sama, desainnya sama, posisi tombol, jack audio juga sama, begitu pula dengan slot SIM card dan SD card. Kamera depan juga masih di posisi yang sama ya, di bagian atas kalau dalam mode portrait seperti ini. Yang mana menurut saya ya udah kurang oke sih, karena tablet modern kebanyakan kan udah pada dipindahin ke tengah ya, supaya lebih enak kalau dipakai untuk video call. Satu lagi, untuk ukuran layar ini juga sama, begitu pula dengan jenis panel yang dipakai, jadi nggak ada perbedaan. Refresh rate-nya pun nggak ada yang tinggi-tinggi, nggak ada 90 apalagi 120Hz, dan masih tetap di 60Hz saja. Jadi sampai sini untuk impresi pertama ya, ini menurut saya ya itu dia barang daur ulang dari Samsung yang mungkin diproduksi untuk satu ngabisin stok bodinya TP6 Lite serta chipset Snapdragon 720G yang mungkin masih ada di gudang. Tapi apakah artinya ini ada tablet yang jelek? Ya nggak otomatis begitu. Karena gimana pun untuk sementara ini TP6 Lite adalah seri tengah lah di antara tablet murah yang seri A dan juga tablet premium di seri S7 sama S8 yang harganya masih lebih tinggi.
Saya akan tes nanti di reviewnya akan jadi tablet saya daily driver selama beberapa hari ke depan dan ngetes performanya karena pasti ada peningkatan, tapi sejauh apa dan senyaman apa dipakainya nanti saya bahas di video review. Jadi ya itu dia, subscribe dulu aja kalau belum dan aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan videonya. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu sedikit unboxing dan impresi pertama saya tentang Samsung Galaxy Tab S6 Lite edisi 2022. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa, have a nice day.